Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan memperkenalkan prodi kami yaitu Tasawuf dan Psikoterapi dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Wildan Nur Akbar, kemudian Saya Ismi Dayati Solihah. Saya Lailatul Sadiah. Dan saya Muhammad Iqbal Firmansyah. Oke teman-teman, yang pertama kami akan menjelaskan tentang tasawuf dan psikoterapi itu apa sih. Yang kedua, kenapa kok tasawuf dijadikan metode terapi. Yang ketiga, macam-macam terapi yang berbau tasawuf. Dan yang keempat adalah bagaimana cara praktek terapi berbau tasawuf. Baik, simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jurusan tasawuf dan psikoterapi itu. Nah, jurusan tasawuf dan psikoterapi merupakan jurusan yang menggabungkan dua disiplin ilmu, antara ilmu tasawuf dan juga sufisme. Nah, ilmu tasawuf itu apa sih? Ilmu tasawuf ini mempelajari tentang bagaimana cara untuk menyucikan diri dan jiwa agar kita memiliki perilaku atau akhlak yang terpuji. Atau lebih gampangnya kita mendekatkan diri kepada Allah untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan juga batin, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan lahir dan batin ini merupakan kebutuhan dari kita sebagai manusia. Sedangkan psikoterapi merupakan metode penyembuhan yang melibatkan jiwa, perasaan, dan juga pikiran seseorang. Sedangkan psikoterapi ini sendiri merupakan metode penyembuhan yang melibatkan jiwa, perasaan, dan pikiran seseorang. Nah, jika disimpulkan bahwa tasawuf dan psikoterapi ini merupakan jurusan yang membahas tentang kejiwaan manusia dengan menggunakan pendekatan tasawuf dan juga psikologi. Teman-teman, jadi pembahasan selanjutnya, kenapa sih tasawuf itu kok dijadikan bahan terapi di zaman ini? Nah, jadi gini, sebelumnya kita kan sudah dijelaskan sama Mbak Ismi mengenai tasawuf itu intinya kan proses pensucian jiwa yang kotor dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari kata kunci ini kita lihat di zaman sekarang itu banyak seseorang itu mengalami kegundahan, kecemasan gara-gara apa? Ya bisa kerjaan, gara-gara kematian, gara-gara apa? Kuliah misalkan, tekanan dari sana sini. Nah, itu menyebabkan stres. Nah, gangguan mental, gangguan jiwa yang seperti ini itu ya gak bisa dipungkiri memang sudah banyak terjadi saat ini. Nah, kenapa kok tasawuf itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membersihkan jiwa, untuk untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit seperti itu? Jadi gini, dengan kita mendekat kepada Allah, kita itu meninggalkan nafsu-nafsu duniawi. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya kita itu gundah kan gara-gara apa ya? Ingin pencapaian kita tercapai, ingin seperti tujuan-tujuan hidup kita di dunia itu bisa tercapai semua. Nah, nyatanya kan susah seperti itu. Nah, nyatanya kita juga sering dihadapkan masalah tentang kerjaan, tentang kuliah, tentang kehidupan yang naik turun. Nah, dengan kita menerapkan tasawuf, ya, itu bisa menjadi obat bagi jiwanya yang gundah. Nah, mengapa dia bisa tenang saat ini? Karena dia itu bersandar kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, dalam tasawuf seperti itu. Jadi dia itu menjadi seorang sufi yang sejati. Oke. Nah, terapi model tasawuf ini ada banyak. Yang pertama itu ada terapi Asmaul Husna. Nah, terapi Asmaul Husna ini menekan titik-titik dalam tubuh, lalu kita menggunakan murotal Asmaul Husna dan juga bisa menggunakan murotal Al-Quran. Terus yang kedua itu ada terapi sholat. Nah, terapi sholat ini bisa menggunakan sholat khusyuk, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada terapi zikir lah. Terapi zikir ini kita bisa menggunakan istighfar, astagfirullahaladzim, terus ada la haula wala quwata illa billah. Terus yang keempat itu ada terapi ikhlas lah. Terapi ikhlas ini itu kita menggunakan sugesti yang ada di
dalam diri kita agar kita bisa ikhlas menerima sesuatu. Itu ada yang kelima, itu ada selawat ini kita bisa menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus juga ada terapi sedekah. Terapi sedekah ini kita bisa meluangkan waktu untuk sedekah setiap harinya, meskipun kita sedikit nilainya, tapi itu nilai sedekah bisa manfaat buat kita ke depannya gitu. Yang terakhir itu ada terapi ruqyah syariah. Lah, terapi ruqyah syariah ini itu tata caranya yang pertama menggunakan niat. Nah, ini untuk mencari kesembuhan melalui Al-Qur'an juga. Yang kedua itu tata caranya dengan yakin. Kalau kita melakukan terapi apapun tidak yakin, itu nggak bakal masuk di dalam tubuh kita gitu. Terus bacaan ruqyah itu yang pertama ada istighfar 7 kali. Terus yang kedua itu ada syahadat 7 kali. Yang ketiga itu ada sholawat 7 kali. Selanjutnya itu ada Al-Fatihah 3 kali. Terus ayat kursi itu 3 kali juga. Al-Kafirun ada 3 kali. Terus Al-Ikhlas itu 3 kali. Al-Falaq juga 3 kali. Terus Anas itu 3 kali. Lalu tiupkan ke air, lalu diminum airnya gitu. Oke, gitu aja. Sekarang kita akan saksikan prakteknya. Yeay. Ini adalah terapi Asmaul Husna. Jadi di sini ada beberapa titik yang akan disentuh oleh terapi tersebut, dan di sini dinaungi dengan bacaan Asmaul Husna. Baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.